Suku Xi adalah salah satu suku minoritas yang tinggal di Cina, terutama di Provinsi Fujian, Jiangxi, dan Zhejiang. Mereka memiliki budaya dan tradisi yang unik dan kaya. Suku Xi memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dengan catatan sejarah yang berasal dari abad ke-13. Mereka diyakini berasal dari wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Fujian dan telah tinggal di daerah tersebut selama ribuan tahun. Bahasa Xi adalah bahasa yang termasuk dalam rumpun bahasa Hanmin. Mereka memiliki sistem penulisan yang unik dan berbeda dari bahasa Cina. Suku Xi mayoritas memeluk agama animisme, yang percaya bahwa benda-benda alam memiliki roh. Mereka juga memiliki tradisi keagamaan yang kaya dan unik, dengan banyak ritual dan upacara yang dilakukan sepanjang tahun. Suku Xi memiliki budaya yang kaya dan beragam, dengan tradisi yang unik dalam bidang musik, tarian, dan seni. Mereka terkenal dengan tarian Xi yang indah dan elegan, serta musik yang menggunakan instrumen tradisional seperti gong dan drum. Pakaian tradisional suku Xi sangat unik dan berwarna-warni. Wanita Xi mengenakan rok panjang yang dihiasi dengan motif-motif yang indah, sedangkan pria Xi mengenakan kemeja dan celana yang sederhana namun elegan. Makanan suku Xi sangat beragam dan lezat, dengan banyak hidangan yang menggunakan bahan-bahan lokal seperti sayuran, buah-buahan, dan daging. Mereka terkenal dengan hidangan seperti jiukai, sayuran yang dimasak dengan daging, dan rou-rou, daging babi yang dimasak dengan sayuran. Suku Xi memiliki ekonomi yang berbasis pada pertanian dan perdagangan. Mereka menanam tanaman seperti padi, jagung, dan sayuran, serta memelihara hewan seperti sapi dan babi. Suku Xi memiliki sistem pendidikan yang unik, dengan banyak sekolah yang menawarkan program-program akademik yang beragam. Mereka juga memiliki tradisi keilmuan yang kaya, dengan banyak ahli yang mempelajari bidang seperti astronomi dan matematika. Dengan demikian, suku Xi adalah salah satu suku minoritas yang unik dan kaya di Cina, dengan budaya dan tradisi yang beragam dan menarik. Suku Xi adalah salah satu kelompok etnis minoritas yang diakui secara resmi di Tiongkok. Mereka terutama tinggal di Provinsi Fujian, Zhejiang, Jiangxi, Guangdong, dan Anhui. Meskipun jumlah mereka relatif kecil dibandingkan etnis Han, budaya dan identitas mereka sangat khas, termasuk pandangan terhadap perempuan serta keunikan fisik dan sosial yang dimiliki para wanitanya. Karena sebagian besar hidup di daerah pegunungan dengan udara bersih dan makanan alami, kulit wanita Xi cenderung tampak sehat dan bersih. Mata mereka sering digambarkan memiliki sorotan yang kuat namun lembut, mencerminkan semangat dan kearifan. Rambut panjang menjadi kebanggaan wanita Xi. Mereka merawatnya dengan bahan-bahan alami dari alam sekitar. Karena terbiasa bekerja di ladang dan gunung, mereka memiliki tubuh yang bugar dan sehat. Wanita Xi mengenakan pakaian indah yang dihiasi sulaman warna-warni, yang menunjukkan keterampilan dan ketelatenan mereka. Mereka mengenakan perhiasan perak dan ikat kepala tradisional yang memancarkan aura anggun dan eksotis. Motif-motif pada pakaian seringkali mencerminkan alam, harapan akan kebahagiaan, dan warisan leluhur. Selain kecantikan fisik, wanita Xi juga memiliki kualitas sosial dan karakter yang luar biasa. Mereka terbiasa bekerja sejak muda, terutama di ladang dan kegiatan rumah tangga. Hal ini membentuk karakter tangguh dan tidak manja. Dalam budaya Xi, kesetiaan dalam pernikahan sangat dijunjung tinggi. Wanita Xi terkenal setia dan berdedikasi pada keluarga. Musik tradisional sangat penting dalam budaya Xi. Banyak wanita Xi memiliki suara merdu dan pandai menari, yang sering mereka tampilkan dalam festival. Mereka sangat menghormati adat istiadat, dan wanita biasanya menjadi penjaga budaya di dalam keluarga. Wanita dalam masyarakat Xi tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga memiliki pengaruh besar. Mereka mentransmisikan bahasa, lagu-lagu rakyat, dan keterampilan menyulam kepada generasi muda. Wanita turut berperan aktif dalam pertanian, kerajinan tangan, dan perdagangan lokal. Mereka dikenal sebagai pendidik pertama bagi anak-anak dalam hal moral dan tradisi.
Karena tidak banyak bergantung pada produk kosmetik modern, kecantikan mereka lebih alami dan awet. Mereka hidup sederhana namun bahagia, dengan keseimbangan antara spiritualitas, alam, dan kehidupan sosial. Kehidupan malam di suku Si di Tiongkok sangat berbeda dari gambaran kehidupan malam di kota-kota besar. Masyarakat Si tinggal di daerah pegunungan dan pedesaan yang lebih terpencil, sehingga suasana malam mereka dipenuhi dengan nuansa tradisional, budaya lokal, dan harmoni dengan alam, bukan dengan hiburan modern seperti bar atau klub malam. Suku Si umumnya tinggal di daerah pegunungan berhutan, seperti di Provinsi Fujian, Zhejiang, dan Jiangxi. Malam hari di sana sangat tenang, hanya terdengar suara serangga, angin, dan air sungai. Rumah mereka terbuat dari kayu atau bambu, dan biasanya dibangun berdekatan di lereng gunung atau dekat sawah. Suasana malam menjadi sangat damai, jauh dari hiruk-pikuk kota. Lagu rakyat sangat penting dalam budaya Si, terutama lagu cinta dan kerja. Di malam hari, para pemuda dan pemudi sering berkumpul dan berbalas pantun lewat lagu. Ini juga menjadi media untuk mengekspresikan perasaan cinta. Lagu-lagu ini biasanya dinyanyikan saat festival atau pertemuan informal. Tarian dilakukan saat acara kumpul malam seperti perayaan panen, festival leluhur, atau pesta desa. Mereka menari melingkar diiringi musik tradisional, mengenakan pakaian warna-warni. Saat malam hari di musim festival, terutama festival panen, tahun baru Si, atau perayaan Cuksi, warga berkumpul untuk makan bersama, menyalakan lentera, dan mengadakan pertunjukan rakyat. Anak-anak bermain dengan lentera bambu, sementara orang dewasa memasak dan menyanyi. Malam hari sering menjadi momen penting bagi pemuda dan pemudi untuk berkenalan, terutama di acara seperti festival menyanyi. Dalam budaya Si, para remaja dapat saling menggoda secara sopan lewat nyanyian di bawah cahaya bulan. Jika cocok, pasangan akan melanjutkan hubungan mereka dengan restu keluarga. Dalam kepercayaan tradisional suku Si, menghormati leluhur adalah hal utama. Malam hari sering dipilih untuk membakar dupa dan mengadakan persembahan. Kadang mengadakan upacara malam untuk penyembuhan, perlindungan, atau ritual keberuntungan. Keluarga Si umumnya menghabiskan malam bersama di dalam rumah. Setelah makan malam, mereka berkumpul di dekat tungku api, bercerita, atau membuat kerajinan tangan seperti sulaman dan keranjang bambu. Anak-anak mendengarkan dongeng atau cerita rakyat dari orang tua dan kakek nenek. Karena banyak daerah tempat suku Si tinggal adalah daerah pegunungan yang jauh dari kota besar, akses ke teknologi modern seperti internet atau listrik 24 jam kadang terbatas. Oleh karena itu, malam hari tidak diisi dengan televisi atau gadget, tapi lebih kepada interaksi sosial dan budaya secara langsung. Suku Si, Sizu, adalah salah satu dari 56 etnis yang secara resmi diakui oleh pemerintah Tiongkok. Jumlah mereka saat ini sekitar 700.000 jiwa, dan sebagian besar tinggal di wilayah Tenggara Tiongkok. Meski tersebar, sebagian besar tinggal di daerah pegunungan dan pedesaan, menjaga tradisi leluhur mereka selama berabad-abad. Asal-usul suku Si dapat ditelusuri ke bangsa Yue kuno, Baiyue, yaitu kelompok suku-suku non-Han yang dulu mendiami wilayah selatan Tiongkok sejak ribuan tahun lalu, sebelum masa dinasti Qin dan Han. Baiyue dikenal sebagai masyarakat yang hidup dekat dengan alam, memiliki budaya agraris, dan mengenakan pakaian dari kulit pohon. Suku Si dianggap sebagai keturunan langsung dari cabang Yue, khususnya yang dulu tinggal di daerah pegunungan Fujian dan Guangdong. Sebelum disebut Si dalam sejarah, mereka sering disebut dengan nama Men atau Yao oleh penguasa Tiongkok kuno, istilah umum untuk menyebut suku-suku selatan yang tidak termasuk etnis Han. Mereka mulai pindah dari wilayah pesisir dan dataran rendah ke daerah pegunungan, terutama untuk menghindari konflik dan tekanan dari pemerintahan pusat. Suku Si mulai menetap di pegunungan dan mempertahankan gaya hidup mandiri dan tertutup. Pada masa ini, suku Si mulai menggunakan nama Si secara resmi. Pemerintah Ming memberikan status administratif khusus dan mengakui suku Si sebagai kelompok etnis berbeda.
Ada kebijakan asimilasi budaya Han, tetapi suku Si tetap mempertahankan bahasa, pakaian, dan tradisi mereka. Pada masa Qing, banyak suku Si hidup dalam komunitas semi-otonom, tetapi tetap dikenai pajak dan kewajiban oleh pemerintah Qing. Setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada 1949, suku Si secara resmi diakui sebagai etnis minoritas ke-34 dari 56 etnis yang diakui. Suku Si pernah memiliki bahasa Si sendiri, namun kini hanya sebagian kecil yang masih menggunakannya. Kebanyakan berbicara dalam dialek Hakka atau Mandarin lokal. Bahasa Si tergolong langka dan dalam kondisi hampir punah. Sebagian besar menganut kepercayaan tradisional, seperti pemujaan terhadap leluhur dan roh alam. Lagu-lagu rakyat, pakaian bersulam, serta festival adat seperti Hari Leluhur Si dan Festival Menyanyi merupakan bagian dari warisan budaya mereka. Mereka memiliki sistem pertanian berbasis pegunungan, ladang berpindah, yang ramah lingkungan. Secara geografis dan budaya, suku Si sering berinteraksi dengan etnis Han, Hakka, dan Yao. Beberapa peneliti meyakini ada hubungan kekerabatan linguistik dan budaya antara suku Si dengan suku Yao dan Miao. Pemerintah Tiongkok memberikan dukungan berupa otonomi lokal, pendidikan, dan pelestarian budaya. Banyak anak muda Si kini bekerja di kota besar, tetapi tetap pulang saat festival tradisional. Upaya pelestarian budaya Si sedang ditingkatkan, termasuk dokumentasi bahasa dan lagu tradisional.